Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Di sini saya Kak Bila dan ini teman saya. Siapa namanya? Caca. Oh, Caca namanya. JA. Bukan. CA. Oh, Caca, CA. Oke. Di sini saya dan Caca akan bercerita tentang Nabi Ismail dan air Zam-Zam. Kabila, kenapa sih kita harus cerita tentang itu? Karena sekarang kan musim haji nih. Haji itu rukun Islam yang keberapa? Ayo, Cah. Tunggu. 6. Dari kapan rukun Islam itu ada 6? Ada 5. Yang pertama, syahadat. Nah, betul teman-teman. Teman-teman di rumah ikut jawab ya. Yang kedua, salat. Iya betul, salat. Dan yang ketiga, puasa. Oh, bener? Emang bener ya teman-teman? Hmm, hmm. Kebalik dong, Ca. Zakat dulu baru puasa. Kemudian yang terakhir, haji bagi yang mampu. Betul sekali, Caca hebat sekali ya. Iya dong. Nggak boleh sombong, biasa aja. Nah, kemudian apa hubungannya sih Ca dengan haji dan Nabi Ismail dan air Zam-Zam? Hmm, kan kalau misalnya orang haji itu kan minum air Zam-Zam gitu loh, Kak. Iya sih, tapi sebenarnya ada sejarahnya loh, Ca. Hah? Sejarah itu apa sih, Kak Bil? Kak Bil ngomongnya jangan yang ribet-ribet, Caca nggak paham. Oh iya, maaf. Jadi sejarah itu awal mula. Kenapa ada satu gerakan atau satu kegiatan dalam ibadah haji yang harus kita lakukan. Oh gitu. Nah kalau kayak gitu Caca baru paham. Nah iya. Jadi kira-kira apa ya yang ada pada gerakan haji yang waktu itu di awal mulai dengan Nabi Ismail dan Ibu Hajar dan air Zam-Zam? Kira-kira apa? Toaf? Kayaknya salah, Cah. Apa ya? Teman-teman di rumah tahu nggak? Kalau misalnya haji kita apa aja? Toaf. Kemudian sa'i. Kemudian itu yang potong rambut itu apa sih namanya? Cukur ya? Ya memang potong rambut itu cukur, tapi masa masa di ibadah haji kita harus cukur rambut namanya? Bukan dong. Itu namanya tahalul. Iya itu. Tadi Caca ingat sebenarnya. Alasan deh kayaknya Caca. Jadi, salah satu gerakannya itu adalah sa'i. Hah? Sa'i. Hmm, sa'i itu apa sih, Kabila? Oke. Kabila akan jelaskan setelah Kabila bercerita. Nanti kalau teman-teman sudah mendengarkan cerita tentang sa'i, nanti teman-teman akan tahu, oh awal mula ibadah sa'i itu bagaimana sih? Caca mau dengarkan? Ya jelas, Caca juga mau. Mari kita dengarkan bersama-sama. Tapi Caca duduk sendiri ya. Tapi kamu, nggak boleh rewel, oke? Contohkan yang baik untuk teman-teman di rumah. Oke deh, Kabila. Oke, silakan duduk Caca. Maaf kesangkut Cah, roknya, aurutnya. Oke teman-teman. Nah, hari ini Kak Bila akan menemani kalian semua, juga Caca untuk bercerita tentang Nabi Ismail dan air Zam-Zam. Ada apa sih tentang air Zam-Zam dan hubungannya apa dengan Nabi Ismail? Kita akan saksikan setelah yang satu ini.
Assalamualaikum lagi nih teman-teman. Kita akan melanjutkan cerita yang tadi. Kita akan bercerita tadi tentang Nabi Ismail dan air Zam-Zam. Nah, Kak Bila akan kasih tahu nih ke kalian semua, juga ke Caca, apa sih hubungannya tentang air Zam-Zam dan Nabi Ismail? Apakah Nabi Ismail yang pertama kali menemukan sumurnya? Atau Nabi Ismail yang pertama menggali sumurnya? Atau Nabi Ismail orang pertama yang meminum air Zam-Zam? Nah, kita saksikan ya ceritanya. Jadi teman-teman, pada suatu hari di sebuah kota, Nabi Ibrahim berjalan membawa Ibu Hajar. Ibu Hajar adalah ibu dari Nabi Ismail dan istri dari Nabi Ibrahim. Kemudian dengan untanya, Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail ke sebuah tempat yang tandus, yang tidak ada apa-apa, yang jauh dari keramaian, tidak ada sumber air, tidak ada makanan. Pada saat melakukan perjalanan tersebut, Nabi Ibrahim hanya diam 1000 bahasa. Kemudian Ibu Hajar bertanya, "Wahai Nabi Ibrahim, engkau akan membawa kami kemana? Apakah engkau akan membawa kami ke tempat yang jauh?" Nabi Ibrahim hanya terdiam, karena Nabi Ibrahim sedih sekali. Setelah lama tidak mempunyai anak, Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menjalankan amanah ini. Nabi Ibrahim hanya terdiam. Kemudian setelah beberapa kilometer menaiki unta, melewati gurun yang sangat panas kalau pada siang hari, kalau pada malam hari angin berhembus sangat kencang dan dingin sekali, Nabi Ibrahim masih belum menjawab. Ibu Hajar terus bertanya, "Wahai Nabi Ibrahim, kita akan kemana? Jawab Nabi Ibrahim." Tapi Nabi Ibrahim masih diam. Kemudian sampai pada akhirnya Ibu Hajar mengganti pertanyaannya. "Oke, wahai Nabi Ibrahim, jawablah pertanyaanku yang ini. Apakah ini adalah perintah dari Allah?" Nabi Ibrahim dengan hati yang sangat berat hanya menganggukkan kepalanya dan tidak menjawab sepatah kata pun. Karena si Ibu Hajar adalah istri dari seorang nabi, merupakan perempuan pilihan, maka ketika melihat anggukan dari Nabi Ibrahim, lantas Siti Hajar tenang, karena itu adalah perintah Allah. Baiklah, kalau memang ini perintah Allah, laksanakan. Insya Allah saya ikhlas dan ridho menjalaninya. Sampailah akhirnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Siti Hajar di sebuah tempat yang jauh dari apapun. Jauh dari penduduk, gak ada tetangganya, gak ada teman-temannya, tidak ada pepohonan, tidak ada air. Karena Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk meletakkan atau meninggalkan Ibu Hajar dan Nabi Ismail di situ. Kemudian Nabi Ibrahim dengan berat hati meninggalkan Ibu Hajar dan Nabi Ismail, putranya yang masih kecil. Beliau berbalik arah dan lalu meninggalkan Ibu Hajar dan Nabi Ismail sendirian di tempat yang tandus tersebut. Kan kalau misalnya kita pergi, kalau misalnya piknik atau berlibur, pasti kita ke tempat-tempat yang asik kan ya teman-teman. Atau kalau mungkin kita juga bawa makanan yang enak kan teman-teman. Tapi Nabi Ismail dan Ibu Hajar ini berliburnya bukan ke tempat yang asik,
melainkan jauh dari apa-apa. Coba bayangkan kalau teman-teman ditinggal di hutan yang tidak ada apa-apa, yang jauh dari apa-apa. Ih, takut kan ya teman-teman? Ih, serem, gak mau. Tapi karena Ibu Hajar dan Nabi Ismail adalah hamba pilihan Allah, maka beliau berdua bersabar. Hari demi hari mereka lewati bersama. Hari pertama bekal makanan masih ada. Mereka memakan bekal yang mereka makan, meminum air yang mereka minum. Hari berikutnya mereka terus menghabiskan bekal yang mereka makan dan mereka minum. Sampai pada akhirnya bekalnya habis, teman-teman. Bekalnya habis, tidak ada suatu apapun yang tertinggal untuk dimakan ataupun untuk diminum. Lalu bagaimana teman-teman cerita selanjutnya? Apakah Nabi Ismail akan meninggal dunia? Ataukah Ibu Hajar akan pergi meninggalkan Nabi Ismail mencari makanan yang jauh sampai Nabi Ismail sendirian di tengah gurun? Nantikan ceritanya setelah yang satu ini. Nah, gimana nih teman-teman? Penasaran nggak? Kita akan lanjutkan cerita yang tadi. Tadi Nabi Ismail dan Ibu Hajar kehabisan bekal. Bekalnya semua tidak ada. Habis. Dan akhirnya apa teman-teman? Biasanya kalau anak kecil minta makan atau minta minum, apa yang dilakukan? Anak kecil nih maksudnya masih bayi-bayi ya. Bayi cuma bisa nangis kan. Nah, Nabi Ismail juga demikian. Nabi Ismail menangis kencang-kencangnya. Oe. Ibu Hajar kebingungan. Ya Allah, bagaimana aku harus memberikan makan kepada anakku? Sedangkan Ibu Hajar tidak makan apapun. Kemudian Ibu Hajar juga tidak bisa menyusui Nabi Ismail karena tidak ada perbekalan apapun yang masuk ke dalam mulut mereka berdua. Tidak ada makanan yang bisa dimakan. Nah, Ibu Hajar pun kebingungan. Ya Allah, Ibu Hajar pun ikut menangis, tapi menangisnya pada Allah. Sedangkan Nabi Ismail masih menangis sambil terus menangis dan merengek menangis karena namanya anak kecil, lapar. Meskipun Ibu Hajar bilang, sabar ya nak, sabar, tunggu dulu. Tapi anak kecil, sebagai anak kecil, Nabi Ismail tetap menangis dan merengek karena pengen makan, karena haus. Sampai akhirnya teman-teman,
Allah menurunkan ilham kepada Ibu Hajar untuk berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah untuk mencari makanan. Walaupun sebenarnya Ibu Hajar tahu kalau sebenarnya tidak ada makanan apapun di gurun yang tandus tersebut. Kemudian karena Ibu Hajar merasa itu adalah perintah Allah, Allah yang meletakkan di sini, maka Allah tidak akan membiarkan hambanya kelaparan. Maka akhirnya Ibu Hajar pun lari-lari kecil dari Bukit Safa, turun lagi, naik lagi ke Bukit Marwah, turun lagi, naik lagi ke Bukit Safa. Itu jarak yang jauh loh teman-teman, bayangkan. Itu juga bukan jalan-jalan saja, bukan jalan-jalan cari makan, bukan. Tapi Ibu Hajar harus menaiki bukit. Bayangkan, seorang ibu yang belum makan, dia harus menaiki, terus turun, naik, turun bukit. Bukit itu tinggi loh teman-teman. Bukit itu bebatuan yang gak gampang. Kalau misalnya kepleset sedikit, jatuh. Kalau misalnya gak hati-hati, nanti kepleset. Tapi dengan semangatnya Ibu Hajar tetap mencari dari Bukit Safa. Naik ke Bukit Safa, dilihat ada makanan atau tidak. Turun lagi. Kemudian berlari ke Bukit Marwah. Naik ke atas, adakah makanan? Tidak ada. Turun lagi. Dan itu beliau tidak menyerah selama 7 kali putaran. Bayangkan teman-teman, mungkin Kak Bila saja kalau misalnya sudah 3 kali, sudah tidak ada ini, sudahlah makan apa sajalah, makan pasir aja lah. Tapi Ibu Hajar tidak teman-teman. Ibu Hajar tetap lari kecil dari Safa ke Marwah 7 kali. Bayangkan orang belum makan, kelaparan, terus kemudian lari. Itu juga karena beliau sangat cinta kepada anaknya. Beliau ingin anaknya makan. Nah, di tengah-tengah lari kecil yang dilakukan oleh Ibu Hajar tadi, Nabi Ismail juga menangis dan menghentak-hentakkan kakinya ke pasir yang ia kan. Nabi Ismail tidur gini kan ya teman-teman. Terus biasanya kalau bayi tidur kan kakinya gini-gini ya sambil nangis kan ya, owe gitu kan. Nah, ketika Nabi Ismail menghentak-hentakkan kakinya tersebut, ternyata Allah membuat Nabi Ismail itu seakan-akan sedang menggali sumur Zam-Zam. Masya Allah, di tengah gurun yang tandus seperti itu, di tengah gurun yang tidak ada pepohonan untuk dimakan, tidak ada makanan yang bisa dimakan oleh mereka berdua, Allah memberikan sumur Zam-Zam yang digali oleh Nabi Ismail sendiri. Nabi Ismail ya nggak sadar kalau misalnya itu menggali, karena itu digerakkan oleh Allah. Kemudian dihentak-hentakkan kakinya sampai tiba-tiba di putaran ke-7 Ibu Hajar sadar, loh kok tiba-tiba ada air yang keluar dari tanah. Kemudian Ibu Hajar berkata, Zam-Zam, Zam-Zam, Zam-Zam. Artinya Zam-Zam itu kumpul. Maksudnya Ibu Hajar berkata seperti ini, kumpullah wahai air. Saking senang dan bahagianya Ibu Hajar melihat ada air. Bayangkan orang sudah jalan berkali-kali bolak-balik, capek kan. Kalau misalnya kita lari aja, atau teman-teman habis bermain panas-panas, main kejar-kejaran sama teman-temannya,
pasti capek banget kan, nyampe rumah langsung minum air, atau bahkan ambil di kulkas, minum air dingin, seger sekali. Tapi Nabi Ismail tidak bisa seperti itu, dan Ibu Hajar melihat air, beliau senang sekali. Selain beliau sendiri haus, beliau juga akhirnya senang karena Nabi Ismail bisa meminum air Zam-Zam atau tidak kelaparan lagi. Begitulah teman-teman, awal mula cerita tentang Nabi Ismail dan air Zam-Zam. Dan itu tadi yang namanya sa'i, yaitu berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah sebanyak 7 kali. Karena kisah tersebut, karena dimulai dengan Ibu Hajar tadi, maka umat Islam diwajibkan untuk bersa'i dalam ibadah haji maupun umroh gitu teman-teman. Ceritanya awal mula ada nama sa'i dan bagaimana air Zam-Zam itu muncul dan bagaimana air Zam-Zam masih bisa kita minum sampai sekarang itu teman-teman. Oke, kita mau ajak Caca ngobrol lagi ya, tapi setelah yang satu ini. Mana ceritanya? Seru nggak? Seru sekali, seru sekali. Semoga teman-teman di rumah juga bisa menikmati ceritanya ya. Eh, Coba sekarang Kak Bila mau tanya ke Caca. Kira-kira apa pelajaran yang bisa diambil dari cerita Nabi Ismail tadi? Oke, Caca tahu. Iya, iya. Sabar, ngomong aja. Kita kita harus taat sama perintah Allah. Nah, betul. Kita harus taat. Selain taat, kita harus apa, harus sabar. Kalau misalnya sabar, insya Allah, Allah bantu kok. Nah, bagus sekali. Caca berarti dengerin ya? Tadi ya nggak tidur ya? Enggak dong. Caca dengerin ceritanya dari awal sampai habis. Oke. Terus kemudian apa lagi ya kira-kira, apa ya? Apa ya? Itu sebagai sebagai anak kalau nangis itu berarti lapar ya? Bukan gitu dong, Iya. Ya memang anak kecil kalau misalnya lapar dia cuma bisa nangis, dia nggak bisa bilang sama ibunya, ibu lapar, ibu makan, nggak bisa. Tapi ibrohnya berarti apa ya kira-kira ya? Oh, mungkin gini, Nabi Ismail itu hanya menangis karena memberi tanda kepada ibunya untuk berlari-lari tadi. Coba kalau misalnya Nabi Ismail tidak menangis, Nabi Ismail diam saja, mungkin ibunya tidak berlari-lari juga kan? Iya kan? Betul? Iya betul bisa jadi itu Allah ya yang tuh iya betul. Bisa jadi memang itu perintah Allah untuk menangislah Ismail agar ibunya lari-lari, kemudian akhirnya air Zam-Zam tersebut ada di antara mereka. Wah, seru sekali ceritanya Kak Bila. Makasih ya Kak Bila sudah bercerita ke Caca dan teman-teman Caca di rumah.
Teman-teman Suara Gersik juga gimana? Eh, Menikmati ceritanya atau justru bosan? Enggak. Caca enggak bosan. Caca seneng diceritain sama Kabila. Ya, Pak. Insya Allah teman-teman di rumah juga seneng kan? Iya kan? Iya kan? Biasa aja, sabar. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita Kak Bila. Kayaknya waktunya udah selesai ya, Cah. Kita udahi dulu ya. Besok-besok insya Allah kalau Allah mengizinkan kita akan kembali lagi bercerita bersama teman-teman Suara Gersik, juga sama Caca. Caca mau ikut lagi nggak? Mau ikut. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian dari saya Kak Bila dari PPMI. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.